Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Kita berdoa jemaah sekalian dengan doa yang biasa Nabi, para sahabat baca. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan bagi kami keimanan, tambahkan bagi kami keyakinan, tambahkan bagi kami pemahaman yang benar. Iman itu Pak keluar masuk, sering berkurang, sering pergi, bahkan bisa keropos. Allah yang genggam kita punya iman. Bersyukurlah kita jika ditambahkan sehingga kita semangat melakukan kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi firman Allah yang disampaikan melalui bacaan imam kita di surah Al-Baqarah pada ayat 256. Allah ingatkan la ikraha fiddin. Tidak ada sedikit pun paksaan kita dalam beragama. Jadi memilih agama yang sekalian itu bagi syariat Allah tidak dipaksa kita. Kenapa? Katabayyana rusdu minal ghayy. Karena yang benar itu jelas sekali dengan yang batil. Kita tidak perlu paksa orang memilih Islam. Kita tidak perlu paksa orang memilih syariat ini. Kenapa? Jelas bedanya Pak, yang hitam dengan yang putih. Jelas. Katabayyana rusdu minal ghayy. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang mau mengkufuri taghut, yakni seluruh sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Itu yang memilih jalan teguh, jalan yang mengokohkan dirinya. Dua syaratnya Pak, ingkari, tolak, benci dengan yang namanya sesembahan selain Allah. Allah menyebut di sini namanya togut. Togut itu satu dari nama Tuhan yang sering muncul dalam Al-Quran, yaitu sesembahan yang batil Pak. Ada 4 yang sering muncul dalam Al-Quran, sering namanya togut, itu nama Tuhan yang batil Pak. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita ucapkan la ilah, tidak ada sesembahan yang berhak kita terima, tidak ada sesembahan yang berhak kita lakukan, ya berarti semua ilah-ilah yang sesembahan yang lain itu dibuang Pak. Salah satu yang harus kita buang namanya togut. Togut itu Pak, bisa manusia, bisa setan, bisa makhluk apapun namanya. Maka harus
dikufuri. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, kalau dia beriman kepada Allah. Jadi taghut tidak bisa ketemu dengan keimanan, keimanan tidak bisa ketemu dengan taghut. Dua hal ini Pak, ibarat langit dengan bumi, dia tidak bisa ketemu. Tauhid dengan syirik tidak bisa ketemu. Sunnah dengan bid'ah tidak bisa ketemu. Ya, kiri dengan kanan itu tidak bisa ketemu. Ya, jadi ayat tadi itu mengingatkan kita tentang ketegasan pilihan hidup kita. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut, lalu dia beriman kepada Allah wa yu'min billah, itu satu pilihan Mbak. Faqad istamsaka bil urwatil usqa, dia sudah pegang tali yang kokoh. Nah, itu tali yang kokoh apa itu? Akidah yang kuat. La ilaha illallah. Nama lainnya la ilaha illallah Pak, bil urwatil usqa. Urwatil usqa itu artinya sama dengan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah dua syaratnya Pak, dua rukunnya. Buang, lepas, lempar, dan ya kosongkan. Mana ini? Seluruh yang batin. Lalu di sini illallah kecuali wa yu'min billah itu. Buang, teguhkan. Lempar, teguhkan. Siapa yang tidak buang berarti masih syirik. Ya, siapa yang buang juga di sini, berarti syirik dua-dua. La ilaha itu sama dengan fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Inilah ilaha illallah. Maka apa akibatnya sekalian? Ya, faqad istamsaka bil urwatil uthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Terakhir Pak di pengantar ini, sebagai pengokohan kita punya iman, kita punya akidah. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah pemimpinnya, pengayomnya, pelindungnya, penjaganya orang beriman. Ya, Allah pelindungnya, pengayomnya, penjaganya orang beriman. Lalu apa dia dapat kalau dia berpegang sama Allah? Yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur. Maka Allah bimbing dia, Allah arahkan dia dari kegelapan menuju yang terang benderang. Tapi ini ada dua pilihan Pak. Selalu ada dua pilihan. Walladzina kafaru, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ini musuhnya orang beriman adalah walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Pemimpinnya, pelindungnya, pengayomnya adalah taghut. Itulah tadi yang harus dijauhi. Faman yakfur bit-taghut, ingkari taghut. Tapi orang kafir tidak Pak, itu dia senangi. Maka di dunia ini Pak, selalu ada dua, jalan ke kiri, jalan ke kanan itu Pak, tidak pernah habis. Orang yang mengajak orang kepada kebaikan dan orang mengajak kepada keburukan Pak, tidak pernah habis. Surga dan neraka itu tidak pernah Pak tertutup dua-duanya. Pasti. Maka di sekitar masjid Hikmah ini Pak, Bapak akan melihat dua, orang-orang yang beriman pada Allah dan orang yang memperagakan kekufuran kepada Allah. Masih selalu penampilan orang baik tidak pernah habis, peragaan orang salah itu Pak tidak pernah habis. Itu cuma pilihan saja. Tidak pernah habis anak buahnya setan dan tidak pernah juga habis anak buahnya malaikat. Tidak pernah habis Pak. Itu silih berganti saja. Silih berganti saja. Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, orang kafir itu memimpin, mengarahkan, melindungi dari mana? Minadz zulumat. Ya, dari ilan nuri, minan nuri ila zulumat. Dari terang benderang digiring kita kepada kegelapan. Dan inilah seninya hidup Pak. Kita seninya hidup. Seninya hidup, kata Allah, wa qul ja'al haq
wa zahaqal batil. Kalau sudah datang itu kebenaran, kebatilan sirna. Hak batil, iman kufur itu tidak bisa ketemu. Maka Allah sebutkan ujungnya di sini ulaika ashabun nar. Pilihannya dia neraka. Jadi selama itu pilihan, Pak, tidak pernah ada kehabisan. Ya, tidak pernah ada kehabisan. Ya, jangan dikira nyata-nyata setan, pengikut setan, lalu tidak ada pengikutnya. Banyak tompak. Di Makassar kotak kosong saja dulu menang. Kotak kosong saja menang. Jangan dikira, Pak, setan itu tidak ada pengikutnya. Banyak tompak. Banyak juga. Nah, itulah dunia. Itu dunia, Pak. Dunia itu selalu bertanding dua hal. Kebenaran, kebatilan. Dan kita ini cuma dua saja, Pak. Kalau bukan Allah pilihan tak, pasti setan pilihan tak. Tidak ada pilih lain, Pak. Tidak ada, cuma dua saja. Allah pemimpin atau at-taghut atau setan, itu pilihan kita. Tidak ada manusia, Pak. Saya tutup di sini, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Ada hidayah dari Allah, dibawalah dia ke kebaikan, dan ada orang dapat hidayah dari setan, dibawalah dia kepada keburukan. Tidak ada orang tidak dapat hidayah. Ini kalau ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, tunggu dulu. Tidak ada orang tidak dapat hidayah. Semua sudah dapat hidayah. Cuma ada memilih hidayah Allah, ada memilih hidayah dari setan. Tidak ada ya, tidak. Yang masuk masjid tadi kan dia memilih hidayah dari Allah. Yang tidak mau masuk masjid, ya hidayah dari yang lain. Kita, saya, Pak, anak-anak kita cuma dua saja. Istri kita itu, suami kita, Pak, cuma dua saja. Kalau dia tidak pilih Allah, pasti pilih setan. Dalam hal ini tidak bisa ketemu.